محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tentang hadis-hadis tentang akhlak, masih tentang masalah kafalatul yatim, yakni berbuat baik kepada anak yatim atau menyantuni anak yatim. Yang pegang kitab ini mungkin sampai di halaman 117 ya, 117. Nah, mulai menyebutkan, kemarin telah kita sebutkan tentang ini motivasi anjuran untuk ini bisa menyantuni anak yatim. Qala mu'allif wa an Qatadah rahimahullah ta'ala qala kun lil yatimi kal abir rahimi waruddal miskin birahmatin walin. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabihi An-Nafaqah 'ala iyal. Dari Qatadah rahimahullah ta'ala telah berkata, jadilah seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak yatim atau untuk anak yatim. Waruddal miskina bi rahmatin walin. Ini juga perintah untuk berbuat pada orang miskin, bermuamalah dengan orang miskin dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Min sya'nil ab ar-rahim, di antara keadaan seorang ayah atau sikap seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, bahwasanya ia akan rafiqun bihim, bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, mesti dia akan menyayanginya, ya kan? Seorang ayah kepada anak-anak yang masih kecil akan bersikap lemah lembut kepada mereka, penuh kasih sayang kepada mereka, akan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Wa idza uturra ila ta'dibi ahadin minhum fa innahu yu'adibuhu wa huwa yastashibu rahmatan fi qalbihi lahu. Wa man kafala yatiman fa inna alaihi yasna'a bihi kama yasna'u bi waladihi. Apabila dia seorang ayah, orang tua ini terpaksa harus mendidiknya atau mendidik adab, ya, mengajarkan adab kepada salah seorang di antara anak-anaknya, maka sungguhnya ia akan mendidiknya, mengajarkan adab kepadanya disertai dengan penuh rasa kasih sayang dari dalam hatinya untuk anaknya itu. Dan barang siapa yang mengasuh anak yatim, maka sesungguhnya kewajiban dia adalah untuk berbuat kepada anak yatim itu sebagaimana ia berbuat kepada anaknya. Jadi memperlakukan anak yatim itu seperti anaknya sendiri. Kalau dia menyayangi anak yatim, mendidiknya, menyayangi anaknya, mendidik anaknya dengan lemah lembut, penuh kasih sayang, demikian juga terhadap anak yatim yang di bawah ini asuhannya. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'ammal yatima fala takhar. Fa'ammal yatima fala takhar. Terkait dengan ayat ini, maka Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, maksudnya adalah la tusi' muamalatal yatim, muamalatal yatim.
ya janganlah berlaku tidak baik di dalam bermuamalah dengan anak yatim. Dan janganlah dadamu terasa sempit terhadapnya, tidak lapang. Wala tanharhu, dan jangan engkau membentaknya. Bal akrimhu. Nah, maksudnya ini ya. Bahkan muliakan ia. Muliakan anak yatim itu. Wa atihi ma tayassara. Berikanlah kepadanya apa yang mudah, apa yang bisa kamu berikan. Berikan kepadanya. Wasna' bihi kama tuhibbu ayyusna'a biwaladika min ba'dika. Dan berbuatlah terhadapnya sebagaimana kamu ingin anakmu juga diperlakukan, anakmu diperlakukan setelah sepeninggalmu. Jadi kalau seandainya kamu punya anak kecil, kamu sudah tiada, gitu. Kamu ingin anakmu diperlakukan orang kayak apa? Kalau kau ingin anakmu diperlakukan dengan lemah lembut, maka bersikap lemah lembutlah, perlakukan lemah lembut anak yatim tersebut. Ini maksudnya. Mas sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Mu'allim menyebutkan, dan apabila engkau ingin mengetahui apa sih muamalah yang terbaik, apa sebaik-baik muamalah yang hendaknya Anda lakukan terhadap anak yatim yang menjadi tanggungan Anda, tanggungan engkau, gitu, yang di bawah naunganmu atau di bawah asuhanmu, maka fahiyya tilkal muamalah allati tartadiha liwaladika min ba'dika, yaitu muamalah yang engkau inginkan untuk dilakukan terhadap anakmu sepeninggalmu. Fama tuhibbuhu liwaladika ahibba lihadal yatim. Maka apa yang kau inginkan untuk anakmu, maka ahibbahu, sukailah ia, cintailah ia, inginkan hal itu, lihadal yatim, untuk anak yatim ini. Jadi maksudnya semacam itu, kau ingin sebagaimana tadi ya, apa yang Anda inginkan untuk dilakukan terhadap anak Anda yang masih kecil ketika Anda tiada, sepeninggal Anda, maka demikian pula hendaknya Anda memperlakukan anak yatim. Qala ta'ala wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim fayattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah An-Nisa. Ini ayat 9. Falyakhshal ladina law taraku min khalfihi dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah takut kepada Allah. Ini orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang benar. Ini maksudnya bi ayu amiluhum bima yuhibbuna ayu amalu bihi mim ba'dihim dzurriyyatuhum andi'ab.
Yaitu hendaknya mereka memperlakukan yakni anak-anak yatim seperti apa yang mereka inginkan untuk diperlakukan atau untuk diperbuat terhadap anak cucu mereka sepeninggal mereka ketika anak cucu mereka dalam keadaan lemah. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala wa'alifuna, maka faqauluhu, yang perkataan Qatadah ini, yakni kun bil yatimi kal abir rahim, jadilah kamu seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak yatim. Jadilah kamu untuk anak yatim sebagai ayah yang penuh kasih sayang. Perkataan ini dianggap suatu kaidah di dalam bab ini. Wa aslan jami'an fi kafalatil aitam wa tarbiyatihim, dan merupakan dasar yang mencakup di dalam menyantuni anak-anak yatim dan mendidik mereka, yaitu dengan memperlakukan mereka seperti perlakuan kita terhadap anak-anak kita, dan menganggap mereka seperti anak-anaknya. Ia menganggap anak yatim itu seperti anaknya sendiri. Kemudian perkataan yakni kal abir rahim, sebagai seorang ayah yang rahim, maksudnya penyayang. Dan tidak mengatakan sebagai ayah gitu aja. Kenapa? Karena qad yakunu fil aba man huwa ghalidun hatta ma abnaihi laisa fihi rahmatul lahum aw rahmatuhu lahum dhaifah. Terkadang ada di dalam diri para orang tua atau ayah ini hatinya keras, kurang ada rasa kasih sayang walaupun kepada anak-anaknya. Tidak ada rasa kasih sayang terhadap mereka. Atau ada tapi sangat lemah kasih sayang mereka terhadap anak-anaknya. Nah, terkadang ada orang semacam itu. Maka disebutkan, jadilah kamu seperti seorang ayah yang penyayang, rahim, penuh kasih sayang terhadap anak yatim. Disebutkan dari Al-Hasan, yakni bahwasanya ada seorang anak yatim, kana yahduru ta'ama ibni Umar radhiyallahu anhu, yang biasa datang ketika yang menghadiri makanan makanan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadir bersama Ibnu Umar, makan bersama Ibnu Umar. Lalu fada'a bi ta'amin dzata yaumin, lalu ia suatu hari mengundang untuk makan. Fatalaba yatimahu falam yajidhu, dia mencari, Ibnu Umar mencari anak yatimnya, namun tidak mendapatinya. Faja'a ba'dama faragha Ibnu Umar, setelah selesai makan, makanan sudah selesai makan, Ibnu Umar selesai makan, datanglah anak yatim itu kepadanya. Makanannya sudah habis. Maka fada'alahu Ibnu Umar bi ta'am falam yakun indahum. Faja'ahu bi sawik wa asalin faqala dunaka hadha fa wallahi ma hu binta
Maka Ibnu Umar ya, jadi memanggilnya untuk makan. Nah, kemudian dengan membawakan makanan, tapi ternyata makanan yang ada padanya sudah nggak ada. Makanan yang dimakan Ibnu Umar ini sudah habis makanannya. Maka Ibnu Umar datang kepada anak yatim itu dengan membawa yakni bisawikin wa asarin, makanan ya, sawik ya semacam roti ya, kemudian wa asalin dan juga madu. Ini makan yang enak lah ketika itu ya. Ini sudah makanan yang enak. Ditambah lagi dengan madu. Jadi makanan tepung makanan dari gandum ditambah wa asalin dan madu. Faqala dunaka hada fa wallahi ma gubinta. Ini untukmu ini, dan demi Allah ma gubinta, kamu tidak akan rugi. Tidak akan rugi walaupun kamu tadi makannya sudah habis. Makanan dimakan Ibnu Umar sudah habis, kamu dikasih makan ini enak, makan yang enak ini, makan enak, kamu tidak akan merugi gitu. Maka Hasan mengatakan, dan Ibnu Umar wallahi ma gubina, dan Ibnu Umar demi Allah tidaklah rugi. Rawal Bukhari dan Adab Mufrad. Ini memberikan faedah. Apa faedah dari sini? Ya, ini bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu kana harisan ala dawami mulazamati hadzal yatim li ta'amihi. Ibnu Umar senantiasa sangat semangat ya, untuk senantiasa menemani anak yatim ini ketika makan, li ta'amihi, untuk menyertainya ketika makan. Ya, pas makan ada anak yatim ya, yang diajak makan di situ. Apabila ia tidak ada waktu makan, maka ia bertanya tentangnya, di mana anak yatim tersebut. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam perkataan tadi, fatalaba yatimahu falam yajidhu, ia mencari anak yatimnya namun tidak mendapatinya. Kemudian anak yatim itu ternyata datang setelah selesai makan. Setelah Ibnu Umar selesai makan. Jadi ketika makanan yang disiapkan sudah tiada, maka Ibnu Umar tetap mengundang anak yatim itu untuk makan, dan diganti dengan makanan yang tadi dari mungkin roti dari tepung gandum dan ditambah madu, dan diberikanlah kepadanya. Kemudian untuk menenangkan dan menyenangkan hati anak yatim tersebut, Ibnu Umar mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, ma gubinta, engkau tidaklah tidak rugi dengan ketinggalan, tidak bisa makan dengan makanan yang aku makan tadi, yang semacam itu. Hal ini dikatakan qala hada tadyiban li khatirihi, ini untuk supaya hati anak yatim itu tidak kecewa dan merasa senang, dan juga sebagai bentuk kasih sayang untuk menambah sikap yang baik ya, untuk berbuat ihsan, tindakan kebaikan terhadap anak tersebut. Itu maksudnya adalah kamu tidak merugi, ya, tidak mendapatkan makanan yang kami makan tadi, karena udah habis, ya, udah habis. Maka makanan yang diberikan kepadamu ini adalah makanan yang lezat, makanan yang enak, makanan yang baik. Ini maksudnya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, dan Ibnu Umar demi Allah tidaklah merugi dengan memberikan makanan itu. Ibnu Umar juga tidak rugi, ya? Yaitu bahwasanya Ibnu Umar rabihun ribhan azima,
dia mendapatkan keuntungan. Ribah itu keuntungan. Keuntungan yang sangat besar. Ibnu Umar memberikan makan pada anak yatim, diusahakan. Dia makan nggak ada, diperhatikan. Begitu anak yatim datang, makannya udah nggak ada. Tidak diserahkan. Salah sendiri kamu tadi kemana? Begitu makan dicari, kok nggak ada. Sekarang udah habis. Sudah, ya sudah. Enggak. Tapi diberikan makanan yang enak. Yang tidak kalah enak, bahkan mungkin lebih enak dari yang dimakan. Ini. Ya. Diberikan pada anak yatim tersebut. Maka sahabat sih mengatakan, demi Allah, ya, Ibnu Umar tidak akan rugi. Bahkan Ibnu Umar sangat beruntung dengan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena telah berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Demikian juga karena ini Ibnu Umar yang dermawan. Dermawan, suka memberi. Dan ini adalah kebiasaan Ibnu Umar. yakni la ya'kulu ta'am, tidaklah beliau makan makanan illa waqad asraka yatiman ma'ahu fi aklihi, kecuali mengikut sertakan anak yatim di dalam yakni apa, makanya diajak makan, mengajak anak yatim makan bersamanya. Nah, demikianlah ini apa kaum salafun saleh, orang-orang salaf, para sahabat tabi'in. Jadi pengamalan dari hadis yang telah sampai dari sabda Nabi ini langsung diamalkan. Wa an Abi Bakar bin Hafs an Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi yatimun. Rawahu Bukhari fi Adabil Mufrad. Dari Abu Bakar bin Hafs bahwasanya Abdullah tidaklah beliau makan suatu makanan kecuali khiwanihi yatimun, kecuali di tempat makanannya itu ada anak yatim. Tidak beliau makan makanan kecuali di meja makannya atau di tempat yang berisi makanan itu ada, di situ juga ada anak yatim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Kharaiti di dalam kitab yang Makarimil Akhlaq dari Nafi' telah berkata, kana Ibnu Umar la ya'kulu ta'aman illa wa ala khiwanihi aitamun. Dan khiwan ini maksudnya adalah ma yudau ali ta'am. Jadi sesuatu yang diletakkan makanan di situ, bisa jadi mungkin meja makan atau piring yang besar yang berisi makanan. Jadi Nafi mengatakan adalah Ibnu Umar tidaklah beliau makan makanan kecuali di tempat makanan itu ada anak-anak yatim yang ikut makan bersama beliau. Perhatikan ini ya. Jadi seseorang bukan rendah ketika makan dengan anak yatim. Anak yatim ikut makan, pada dia kaya misalkan. Kemudian menjatuhkan wibawanya atau menjatuhkan ini apa derajatnya, tidak, justru mengangkat. Kan? Perhatikan ini sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu semacam itu. Nah, fafihi dalilun hirsihi radhiyallahu anhu alal aitam wa israqihim fi ta'amihi bi khaitsu innahu la ya'kulu illa wa hum ma'ahu. Maka di sini terdapat dalil yang menunjukkan semangat besarnya yakni Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk yakni apa berbuat baik kepada anak-anak yatim dan mengikut sertakan anak-anak yatim tersebut ya, yakni di dalam makannya, diajak makan bersama beliaunya, di mana tidaklah beliau makan kecuali anak-anak yatim bersamanya.
kecuali anak-anak yatim bersamanya. Dan ini ada suatu keuntungan tadi yang disebutkan ya, bahwa saya menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim ya, termasuk nanti memberikan makan. Ini pahalanya sangat besar sekali. Allah Ta'ala telah berfirman yang menyebutkan tentang sifat orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Dan mereka memberikan makan, ya, memberikan makanan yang dia cintai, memberikan makanan yang paling dia sukai. Jadi yang diberikan bukan makanan yang sudah gak disukai, makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, wa asira dan tawanan. Maksudnya adalah, dan mereka memberikan makanan itu dalam keadaan mereka sendiri sangat suka, sangat mencintai harta dan makanan tersebut, sangat senang. Beda kan, orang memberikan sesuatu yang sudah nggak dia butuhkan dengan orang memberikan sesuatu yang pada saat itu dia senang sekali. Karena ketika dia itu sangat suka, kan ada rasa pelit, ada rasa eman-eman lah ya, sayang, atau masih dibutuhkan ya, semacam itu. Ini kan berat, maka di situ pahala sangat besar ini. Ya, jadi mereka dalam keadaan apa? Yuhibbuna fiha al-mal wa ta'am, sangat cinta kepada harta dan makanan. Akan tetapi mereka memberikan itu karena cintanya kepada mereka, mendahulukan cinta kepada Allah atas cintanya terhadap nafsu mereka. Orang namanya manusia rata-rata suka harta, cinta harta dan cinta makanan yang enak. Nggak pernah masak enak, pas masak enak kan mesti senang itu. Tetapi mereka lebih mendahulukan qaddamu mahabbat Allah ala mahabbati nufusihim. Mereka lebih mengutamakan yakni kecintaan kepada Allah daripada kecintaan yang menuruti selera atau nafsu mereka. Wa yatakarrawna fi it'amihim awla nasi wa akhwajahum miskinan wa yatiman wa asir. Dan mereka berupaya untuk memberikan yang dimakan itu kepada manusia yang paling butuh, yang paling membutuhkannya, yaitu orang miskin, anak yatim, dan juga asir dan tawanan. Dan mereka memberikan infak, membantu mereka kepada orang-orang miskin, anak yatim dan tawanan tadi, memberikan makan kepada mereka itu dia lakukan hanya karena Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah, tidak menginginkan jazaan wala syukur, tidak menginginkan balasan dan juga tidak pula menginginkan rasa terima kasih. Innama yut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala syukur. Mereka mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian itu hanya karena wajah Allah, karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Mereka mengatakan kami tidak menginginkan darimu jazaan, balasan, wala syukur, tidak menginginkan balasan darimu dan juga ucapan atau rasa terima kasih. Jadi perhatikan ini, makanan yang diberikan makanan yang dicintainya. Misalkan orang itu sangat suka sate, misalkan sate sudah punya ini, sudah dia juga masih kepingin dan senang, udah diberikan pada orang, pada orang tadi orang miskin, anak yatim, dan juga asir tawanan. Kemudian dia ngasih itu juga bukan karena manusia, bukan karena supaya disegani orang
atau suka nanti mendapat balasan dari mereka, tidak. Bahkan juga tidak menginginkan ucapan terima kasih. Tapi semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini tentang sifat orang-orang soleh. Orang-orang yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 86. Kemudian perhatikan dari Hamzah bin Najih, Abu Umarah telah mengatakan, aku mendengar Al-Hasan mengatakan, laqad ahidtu al-muslimin wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqulu ya ahli ya ahliyah ya ahliyah yatimakum yatimakum ya ahliyah miskinakum miskinakum ya ahliyah jarakum jarakum wa usriya bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tardulun. Rawi Bukhari bi adabil mufrad. Ya, ini yang mengatakan, aku mendengar Hasan mengatakan, laqad ahidtu al-muslimin. Jadi sungguh aku memperhatikan kaum muslimin, melihat kaum muslimin zaman dulu ya, wa inar rajul, dan sesungguhnya ada seorang di antara mereka, keadaan kaum muslimin ketika itu ya, sesungguhnya ada seorang laki-laki di antara mereka, la yusbihu, dalam keadaan di waktu pagi hari, ini mengatakan, wahai keluargaku, atau mungkin istriku ya. Yatimakum, perhatikan anak yatimmu. Maksudnya adalah aksinu ilaihi, berbuat baiklah kepada anak yatimmu. Berbuat baik kepada anak yatim, memuliakanlah mereka. Yang boleh menyebutkan di sini yaitu maksudnya di setiap pagi ia memanggil keluarganya, bisa istrinya atau keluarganya, untuk memberikan motivasi, dorongan kepada mereka, kepada keluarganya ini. Keluarganya ini untuk apa? Ya, ini untuk berbuat baik. Yang pertama bukan yatimakum, ingat anak yatimmu. Maksudnya aksinu ilaihi, berbuat baiklah kalian kepada anak yatim. Muliakanlah ia. Kumu biri ayatihi, yang perhatikan dia untuk mengasuhnya. Dan mereka memberikan wasiat, saling berwasiat kepada keluarganya untuk bisa memperhatikan atau mengasuh, memelihara anak-anak yatim. Bi ayati al-aitam wa amul masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dan wal qiyam bi hukukil jar, dan untuk memperhatikan hak tetangga. Jadi perhatikan anak yatim kamu. Kemudian miskin aku. Kalau perhatikan orang-orang miskin di antara kalian, Setelah itu adalah keluargaku, jarukum, tetanggamu, ingat tetanggamu. Ini maksudnya untuk bisa menunaikan hak tetangganya. Jadi ini wasiat mereka kepada keluarganya untuk berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, termasuk juga tetangga. Ini keadaan jadi orang-orang salaf dahulu semacam itu. Maka semoga ini benar-benar menjadi contoh bagi kita semuanya, termasuk juga disebutkan bahwasanya di masa sahabat radhiyallahu anhum ini mereka semuanya berupaya untuk berbuat baik dengan
anak-anak yatim, berupaya untuk mengasuh anak-anak yatim. Dan disebutkan bahwasanya ada dari minas sahabat, sejumlah sahabat dan juga sahabiat, mereka kafalu aitaman, mengasuh jadi apa? Anak-anak yatim, baik laki-laki ataupun juga perempuan. Mereka kumpulkan itu di rumah mereka, mereka ajak ke rumah mereka, wa qamu ala riayatihim, dan mereka mengasuhnya, mendidiknya, berbuat baik kepada mereka. Wa kanu ma'wa yatim, dan mereka ada sebagai tempat perlindungan anak-anak yatim, dan berbuat yang sebaik-baiknya. Dan ini adalah keadaan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga ini bisa memberikan faedah bagi kita, dan semoga kita bisa mencontohnya dan juga bisa untuk berbuat baiklah kepada anak-anak yatim yang ada yang di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.